محمد نبينا بنور هدينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nur Laila SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah PPI dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani. Kedua kalinya tak lupa salawat teriring salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah tentang apa itu riba dan bagaimana hukumnya dalam agama Islam. Dalam pengertian bahasa, riba ini memiliki arti yaitu tambahan, dan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan az-ziyadah, dengan sebutan az-ziyadah. Nah, tambahan ini dalam pengertian riba ini merupakan usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Nah, riba ini juga merupakan penetapan nilai tambahan jumlah pengembalian atau penetapan bunga, di mana riba ini merupakan melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pokok yang dipinjam atau yang dibebankan kepada peminjam. Nah, menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya, ini ada pengertian riba yaitu menambahkan salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan atas tambahan ini. Maka para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Ali Imran ayat 130. Dalam surat lain, Allah juga berfirman di mana umat muslim, umat manusia ini harus menghindari yang namanya riba. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Meskipun demikian, perdagangan biasa atau jual beli biasa ini berbeda dengan riba, ya teman-teman. Maka dari itu sangat penting untuk kita mengetahui perbedaan antara perdagangan atau jual beli biasa dengan riba. Dengan apa yang bentuknya riba. Seperti ini, contohnya saya berikan contoh, kita meminjam uang, lalu kita meminjam uangnya dengan jumlah pokok 10 juta. Tapi ketika saat pengembalian, kita harus mengembalikan dengan tambahan, misal 11 juta atau 12 juta sesuai ketentuan dan syarat saat peminjaman. Itu termasuk riba dan tidak boleh atau diharamkan dalam agama kita, agama Islam. Nah, riba terbagi menjadi berapa sih? Riba itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah riba jual beli dan yang kedua adalah riba hutang piutang. Nah, riba jual beli ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada riba fadl dan riba nasiah. Sedangkan riba hutang piutang ini dibagi menjadi dua lagi, ada riba qard dan riba jahiliyah. Nah, saya akan memberikan masing-masing contohnya agar teman-teman dan semuanya yang menonton video ini dapat mengerti tentang macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba jual beli. Riba jual beli ini ada dua ya, riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl ini seperti contoh
seperti ini. Saya memiliki gandum berkualitas tinggi atau berkualitas baik dengan jumlah 9 kg misalnya. Lalu saya barter atau bertukar dengan gandum yang berkualitas buruk dengan jumlah 3 kg. Maka dari itu tidak boleh dan diharamkan dalam agama Islam, karena dalam agama Islam proses transaksi yang sah terjadi dan boleh terjadi itu apabila kualitas, jenis, jumlah dan barangnya itu sama. Jadi kualitasnya itu harus sama, jumlahnya harus sama, nilainya juga harus sama, dan tidak boleh ada keterpaksaan, harus atas dasar suka sama suka agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah dalam agama Islam. Nah, yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah ini contohnya seperti ini. Misalnya saya dan teman saya mempunyai emas 24 karat murni dan akan bertukar dengan teman saya juga emas 24 karat murni juga. Tapi saya memberikan emas 24 karat kepada teman saya itu di hari yang sama saat proses transaksi terjadi. Sedangkan teman saya itu memberikan emas 24 karatnya kepada saya itu 1 bulan setelah proses transaksi itu terjadi. Maka apabila 1 bulan setelah proses transaksi itu terjadi, tidak jelas karena harga emas itu bisa naik atau bisa turun. Nah, perdagangan yang tidak jelas atau pertukaran yang tidak jelas ini kan tidak boleh dalam Islam, jadi diharamkan. Yang kedua adalah riba hutang piutang. Riba hutang piutang ini juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah riba qard dan yang kedua adalah riba jahiliyah. Riba qard ini seperti contoh seperti ini. Apabila kita mempunyai kebutuhan dan kita memaksa kita harus berhutang, kita berhutang ke rentenir dengan jumlah pokok 10 juta dan kita harus mengembalikan kepada rentenir tersebut 11 juta, 12 juta atau lain sebagainya. Tidak sesuai dengan jumlah pokok yang kita pinjam, tapi ada lebihannya. Mau kapan kita mengembalikan jumlah pokok itu tetap harus ada tambahannya. Apabila yang kedua yaitu riba jahiliyah, ini sama, hampir sama seperti riba qard, namun riba jahiliyah ini seperti ini. Kita meminjam uang misal 10 juta kepada rentenir atau teman atau siapa. Minjam uang 10 juta, apabila kita mengembalikan uang itu sebelum jatuh tempo atau pas waktu jatuh temponya, maka kita mengembalikannya itu tetap harganya atau jumlahnya itu tetap 10 juta. Namun apabila kita telat membayar hutangnya itu melebihi jatuh tempo sehari atau 2 hari atau bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu ada tambahannya. Misalnya ada penetapan dalam atau syarat dalam proses transaksi itu, kalau telat 1 hari misalnya ada tambahan 500.000. Jadi kita harus membayarnya apabila telat sehari itu 10.500.000, apabila 2 hari menjadi 11 juta dan apabila 4 hari menjadi 12 juta. Dan lain sebagainya, seperti itu. Maka dari itu penting sekali untuk kita mengetahui apa itu riba dan apa itu perdagangan biasa. Perdagangan biasa itu hanya perdagangan yang biasa kita lakukan dan tidak ada tambahan atau syarat-syarat tertentu dalam transaksinya. Dan apabila sudah mendapatkan ilmu, pengetahuan tentang riba itu haram dan tetap melakukannya, maka itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Maka dari itu sebagai umat muslim, kita harus menghindari atau menjauhi yang namanya riba. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Makkah habibi nuru sata'